سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فاخري ضمن فقري واضطراري الله 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 سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله Hadratil Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Yai Haji Syukron Kurniawan LC beserta Hadratil Mukarramah wal Mukarramah Al-Ustadzah Al-Hajjah Nia Ruhaniyah LC Mata'anallah bitul hayatihima dan orang tua kita Hadratil Mukarram wal Mukarram Bapak Haji Thohir Hatta Mata'anallah bitul hayatihi, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat dan dikuatkan iman Islam serta selamat dunia dan akhirat. Para ustadzat, para pimpinan-pimpinan majelis taklim, para orang tua, tokoh masyarakat, Hadratil Mukarramah, sahabat alim, sahabat laksana, serta yang senantiasa dan juga ini banyak sekali para guru-guru, tentunya mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak akan mengurangi rasa cinta dan hormat saya kepada para ustadzat dan juga para pimpinan taklim dan juga seluruh jamaah yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah menyampaikan umur kita, sehingga dapatlah pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di aula Majelis Taklim Majelis Taklim Darussalam. Kayaknya udah lama sekali, ada kali berapa tahun ya? Lebih 3 tahun dah kira-kira, kurang lebih. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini, di taman surga ini. Ya, yang tentunya banyak kawan-kawan kita, ibu sekalian, kemarin dari mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2000 baru 22 sekarang. Banyak kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita, ya Bu ya, yang diambil oleh Allah. Karena mereka semuanya adalah milik Allah, kemudian diambil oleh Allah. Banyak kamu di Cipete? Banyak. Di Cilandak juga banyak, ibu sekalian. Subhanallah. Lebih-lebih lagi di bulan Juni sampai Julinya tuh, saya pengungsi tuh. Saya ngungsi ke Cipanas sebulan setengah. Di rumah mantu kena COVID. Dan saat itu Dr. Farid. Kemudian tempat-tempat untuk penuh, rumah sakit penuh, karantina. Akhirnya dapat di mana, di Cempaka Putih, tempat penampungan itu orang haji. Iya, karena penuh Bu, sudah penuh. Itu sekitar bulan Juni tuh, Juni. Iya. Sama di situ juga ya, kayak di Subang. Nah terus sampai Semantu
anak. Nah, anak saya yang di kamera dari mama harus keluar mah. Maksudnya jangan di rumah. Ya, soalnya anak saya yang kena kedua nih, dia karantina mandiri dah. Dia di rumah. Dia di atas kan, saya di bawah. Sebenarnya saya anak, tapi anak udah, apalagi anak saya yang di rumah sakit tuh, Dokter Muhammad Iqbal. Mama harus keluar mesti. Terus ada anak saya yang kecil lagi tuh, bukan yang kecil ya, udah tukang insinyur, masa anak kecil. Yang bontot, iya, yang bontot ibu sekalian, dia juga gak mau tinggal di rumah dia mah. Ada kos-kosan, dia tinggal di kos-kosan. Ya karena di rumah dia kena gitu kan. Ya Allah, itu saya sebulan setengah di Cipanas. Ya kita kan mikirin di rumah. Ada anak yang sakit, ada mantu sakit, anak saya juga ada yang di. Iya, jadi saya juga biar di sana. Di mana tuh kayaknya lebih karena gunung gitu kali ya, gunung sawah, kayaknya orang kagak pada pakai ini. Taunya ibu sekalian pas sudah lebaran aja udah ngorban di sana, saya dijemput sama supir. Ya Bu, ini supir pas baru turun dari mobil kok udah nah terus disuruh makan, kata nggak nafsu makan, Umi, ya gitu dia kagak nafsu makan. Saya udah was-was ini, jangan ini. Apa sore itu sekalian katanya badannya pada sakit, nggak nafsu makan, saya paksa makan gitu. Kamu kenapa ini begini? Dia bilang COVID enggak, kata dia. Dia kagak ngaku. Ya, karena iya. Akhirnya dengan ini pesanannya, saya kan minta bawain buku, minta bawain ya karena sebulan setengah udah kelamaan di sana. Ada perlu yang mesti saya saya pakai, saya apa dan sebagainya. Nah, warawiri di depan saya. Pas saya sampai di rumah 2 hari Bu, nah kok saya melayang-layang di jalan. Makanan kagak enak, makan kagak enak. Iya, gak enak makan, saya gak enak makan, gak enak apa. Iya, itu. Kalau anak senantiasa kontrol saya kan, Mama sehat, sehat. Saya bilang sehat. Terus dia pegang, Mama demam ya? Dikit. Dia bilang gitu, gak apa-apa dikit. Bukannya sedikit, dikit. Akhirnya dia penasaran, Bu, Mama tes aja yuk. Dia ambil tuh antigen gitu kan ya. Pas dites misalnya biasa di cuma di hidung gitu. Yang di swab gitu. Mama positif mah. Menjemput corona ini. Udah sebulan setengah itu sekalian saya pusing. Iya, doa Allah itu udah takdir Allah. Iya. Tahu-tahu ternyata supir saya corona. Supir. Akhirnya udah pembantu udah. Jangan kerja. Saya suruh pada istirahat. Supir yang kerja. Di rumah udah kayak kapal putih. Dan kita kan sakit ya anak saya. Gitu. Ya Allah, ibu sekalian itu riwayatnya seperti itu. Jangan-jangan di sini ada yang alumni ya? Nggak ada. Kita masih diberikan umur ya Bu ya, bisa ngaji. Sekarang juga kita hati-hati Bu. Masih ada yaitu virus Omicron gitu. Itu kayak biasa gejalanya gitu, pilek-pilek juga itu. Ya walaupun dilihatnya ada anuan sedikit ya, nggak seperti corona, nggak terlalu, akan tetapi itu sekalian wanti-wanti. Ya wanti-wanti. Ya, itu ibu sekalian. Ya. Udah pada divaksin? Udah berapa kali? Iya, nanti ada 3 kalinya ya. Iya, Manula tuh berarti saya nomor 1. Manula ini di mata tapi banyak Manula, subhanallah. Nah itu ya Bu ya, tapi sekali lagi kita bersyukur kita masih diberikan nikmat umur. Ya bisa kita duduk ngaji lagi. Ya, sebab kalau udah ngaji begini nih, subhanallah, betapa mulianya ya orang yang duduk ngaji. Dulu beberapa tahun yang lalu saya udah sampaikan itu
bagaimana ibu sekalian tentang mulianya orang yang duduk ngaji. Nah, pada kesempatan hari ini akan saya bawakan kepada ibu at-targhib fi thalabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal alimi wal muta'allim. Jadi tentang anjuran ya untuk menguatkan kembali, kita baru ketemu di taklim ini. Ibu udah berapa kali ngaji di tempat ini? Udah berapa bulan? 2 bulan ya. Iya. Ya, mudah-mudahan saya bawakan ini menambahkan semangat kita ya untuk menuntut ilmu. Jadi anjuran kita untuk mencari ilmu dan juga mengajarkannya. Ibu bisa ibu belajar, kemudian ibu ajarkan lagi kepada yang lain. Itu betapa besar fadilahnya ibu sekalian. Kemudian juga keutamaan orang yang berilmu atau keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, dan juga orang yang belajar ilmu. Kan manusia itu al-alim wal muta'alim syarikan. Ya, al-alim guru atau orang yang mengajar, orang yang alim, dan orang yang belajar itu adalah sama-sama. Sama-sama itu sekalian, pahalanya sama-sama. Karena tidak ada guru kalau tidak ada murid, ya enggak? Dan juga tidak ada murid kalau tidak ada guru. Dia mau belajar sama siapa, sama tembok. Nah, itu dua-duanya dibutuhkan ibu sekalian. Untuk itu maka saya sampaikan pada kesempatan ini hadis supaya kita benar-benar ada dasarnya ibu ya. Ada dasarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bil khairan yufaqihu fid din." Nabi bersabda, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka dia diberikan kepahaman di dalam masalah agama. Jadi kalau ibu udah bisa duduk ngaji begini, ibu paham masalah agama, berarti ibu-ibu semua termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Amin apa bu? Amin. Mudah-mudahan tercatat ibu sekalian nama-nama kita semua, dikenali wajah-wajah kita semua, termasuk orang yang akan menjadi orang yang baik. Itu dasar yang pertama ibu sekalian. Karena dan kemudian kita lihat lagi di dalam hadis berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini hadis yang itunya memang sampai muslimin. Kadang-kadang ada ditambahkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebetulnya hadisnya sampai muslimin. Sebab setiap dikatakan muslimin, yang perempuan juga ngikut. Ya bu, kalau ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan itu disebut kom, tapi perempuan juga ngikut. Walaupun kita nggak bilang assalamualaikum waalaikumna, walaupun nggak dipakai kunna, akan tapi kita udah ngikut perempuan ibu sekalian. Sama, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, maksudnya muslim laki, muslim perempuan. Ilmu apa yang wajib, gitu kan? Ilmu apa yang wajib? Yang wajib ini adalah tentunya adalah ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Yang berkenaan dengan tauhid, fikih, ya, dan muamalah. Ini pertama. Jadi orang dikatakan wajib. Kita ini tidak jadi dokter, kita tidak jadi dokter, kita tidak jadi tukang insinyur ya. Kita tidak jadi insinyur, kita tidak jadi sarjana ekonomi, kita tidak jadi apa lagi sarjana? Dosen, sarjana hukum. Iya, maka ibu sekalian, selama ada dokter, selama ada insinyur, selama ada ahli ekonomi, kita tidak dosa. Kita tidak dosa karena udah ada. Ya bu, kecuali dokter tidak ada di Indonesia, sarjana ekonomi tidak ada di Indonesia, sarjana hukum tidak ada di Indonesia, tapi orang Indonesia nggak ada yang mau sekolah kedokteran. Itu berarti dosa. Kenapa? Karena ini dibutuhkan. Ya, jadi ilmu yang kita pelajari sekarang ini adalah yang dikatakan wajib, ilmu yang berkenaan dengan tauhid. Jadi pada dasarnya
Jadi anak-anak apa atau juga remaja-remaja dikenalin dulu ya tentang masalah tauhid. Masalah tauhid itu apa? Tentang keimanan. Ya katakanlah rukun iman, percaya kepada Allah beserta sifat-sifatnya yang wajib, mustahil dan jaiz. Ibu dulu kan udah pernah belajar gitu ya. Wujud artinya ada, mustahil tiada, gitu ya. Sekarang masih ingat apa? Ya walaupun nggak diajarin wujud kelamaan gitu bang, ya nggak. Iramanya nggak begitu. Wujud artinya ada dalilnya, dalil nakli, dalil akli gitu kan? Iya. Sekarang kalau dulu orang belajar pakai digituin tuh, wujud artinya ada, mustahil ya. Kelamaan zaman sekarang, teknologi udah maju, subhanallah. Itu ibu udah pernah belajar gitu, jangan dilupakan, itu adalah memang ilmu yang wajib. Ya, bagaimana kita beriman kepada Allah beserta sifat-sifatnya yang wajib, mustahil dan jaiz. Kita percaya kepada malaikat Allah yang wajib kita kenal. Ada berapa itu? Ada 10. Ibu ingetin itu. Ya nanti kalau kita ketemu sama malaikat ya. Iya. Subhanallah. Terus dia percaya kepada kitab Allah yang diturunkan, kitab samawi. Ada berapa itu kitab samawi? Ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi yang utuh, yang memang dipelihara oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Jadi Al-Qur'an itu yang tidak ada. Coba-coba orang akan merubah. Jangankan hurufnya, harakatnya aja akan ketahuan. Karena Allah yang pelihara itu yang namanya Al-Baqarah sekarang. Subhanallah, yang namanya penghafal Al-Qur'an. Cucu-cucu kita pada hafal, dia masuk pesantren Quran ya saja dia pada hafal Quran ya bu. Kita menghafal Yasin aja bebal banget. Pulang balik lagi kalau ada kalimatnya yang sama dia balik lagi. Kadang-kadang jangan ke surah Yasin baca kuliah aja. Kuliah kayak aku matang gitu. Wala antum abidun nama abud, wala ana abidun ma abadun, wala antum abidun, wala ana abidun. Kagak nyampe-nyampe, gak putus-putus. Subhanallah. Udah. Jadi sekali lagi kewajiban menuntut ilmu adalah terutama ya ilmu yang dasar itu yang wajib kita boleh dikatakan bukannya wajib, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Adalah ilmu ya tentang tauhid, keimanan, ibadah dan muamalah. Itu wajib untuk sekalian. Subhanallah. Anak wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamu qallidil khanaziril jawahar wal lu'lu'ah wal zahab. Meletakkan ilmu kepada yang bukan ahlinya seperti mengalungkan babi dengan mutiara dan juga dengan emas. Babi najis ya bu, walaupun dikalungin sama emas sama mutiara tetap aja najis, kagak ada gunanya. Ini maksudnya apa ibu sekalian? Ya maksudnya kita belajar ilmu ya bu ya, belajar ilmu kepada yang ahlinya. Umpama ibu mau belajar tentang ibadah, belajar tentang ibadah kepada orang yang nggak pernah ngaji, ya bu, bisa-bisa nanti salah ibu sekalian. Apalagi sekarang nih, sekarang banyak apa namanya sajanya tuh di HP, orang belajar di YouTube, ya bu. Ibu belajar di YouTube, banyak kadang-kadang anak sekarang pada pinter-pinter ya, kadang-kadang pada nge-share gitu ya, pada WA. Pintar banget ya, gini. Itu kita kalau belajar di situ, belajar yang benar itu adalah belajar yang berhadapan, yang berhadapan. Itu belajar yang benar. Ya, kalau belajar di YouTube itu sekalian, kita tidak dijamin akan ada kekeliruan dan kesalahan. Seumpama tentang masalah peperangan itu ada ayat ya. Kalau ketemu orang kafir bunuh, umpama gitu saja ya. Kalau ketemu orang kafir bunuh.
Umpama cuma dia belajar cuma artinya seperti itu, tidak tafsirannya yang benar, maka akhirnya jadinya bagaimana Bu? Teroris jadinya, main bunuh aja. Padahal itu adalah bunuh itu adalah waktu dalam peperangan. Jadi nggak bisa kita nih kalau dengan guru kita nggak paham kan kita diterangin sama guru. Wah ini begini, asbab nuzulnya begini, keterangannya seperti ini. Ya sekarang orang banyak belajar di YouTube itu. Jadi akhirnya nih rada apa ya, kadang-kadang main serang begitu. Akhirnya Islam jadi jelek Bu. Islam jadi dianggap teroris, padahal Islam subhanallah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Tidak ada, Nabi tidak mengajarkan main bunuh aja, main apa aja. Semuanya itu ada. Tiap ayat Al-Quran turun ada asbab nuzulnya. Ya inilah. Jadi sekali lagi orang yang belajar di YouTube tanpa dia punya guru sama aja, walaupun dia tahu banyak sama aja dia nggak tahu. Sama aja dia nggak tahu karena dia belajar begitu. Jadi tidak termasuk juga apa Bu? Kadang-kadang kita di TV aja ya, di TV nih, ada guru dia pendapatnya seperti ini. Kita nggak tahu kan, oh ini berlainan ini gini. Nah kita juga itu kurang pas juga. Yang belajar yang pas itu adalah belajar berhadapan. Siapa orang belajar berhadapan dengan guru, maka dia akan mendapatkan itu sekalian dikatakan 1000 kali pergi haji. Berhadapan, jadi belajar datang di pengajian. Kemarin kan saya pakai itu, waktu ada COVID itu pakai online gitu ya, pakai Zoom. Saya pakai Zoom juga, saya kagak itu juga. Lah saya udah bener-bener banget ngajar, ntar ada yang di rumahnya, ada yang lagi ngomong sama anaknya. ntar yang nyamperin gitu, ada yang terus juga hilang begitu sinyalnya. Udah berapa kali ya, sampai 5 kali 6 kali udah saya berhenti dah. Kita udah capek-capek nyiapin dia. Kita karena saking pada kangen, katanya pada kangen sama pengajian. Waktu itu kan memang kita lockdown banget itu kan. Akhirnya saya pakai Zoom gitu. Enggak kena deh. Saya juga kalau dengerin, nah ini ada undangan Zoom gini nih. Rasanya enggak itu juga, enggak pas juga. Enggak set juga itu sekalian. Dia enggak enak. Iya. Kalau begini nih subhanallah kita berhadapan. Ini saling pandang aja udah gugur dosa kita nih. Yang saling pandang udah gugur dosa. Subhanallah. Sekarang kita lanjutkan Ibu sekalian. Itu udah 2 hadis ya Bu ya. Hadis yang berikutnya. Ini sampai jam berapa udah saja dia nih mau berangkat ini dia. Jam 9 udah jam 9 nih. Ini teman Ustazah aja dia ini di Mesir, teman anak saya. Ustazah Dr. Eva. Subhanallah. Ini di apa namanya? Di mana nih itunya? Saudi Airlines. Itu orang-orang pada bikin pada umroh tuh travel nih anunya di sini nih. Subhanallah, Ibu sekalian dia maju terus. Ya kalau anak saya jadi dosen di mana-mana ya. Iya. Jadi bahasa Arabnya jadi terus terpelihara bahasa Arabnya. Subhanallah dari Mesir. Ya. Kita berikutnya yang terhormat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi tabsutu lahul malaikatu ajnihataha ridwan bima yatlub. Nabi bersabda bahwa Ibu sekalian, penuntut ilmu dibentangkan baginya oleh malaikat sayapnya, dia redha dengan apa yang dituntut yang dicari. Maksudnya apa? Dalam versi yang lain, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sungguh malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang sedang menuntut ilmu, dia redha dengan apa yang sedang dituntutnya, dia redha dengan apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu di majelis taklim. Tuh Bu, ini kita lagi duduk begini nih, malaikat bentangkan sayapnya cuma kita kagak lihat. Ya Bu, subhanallah. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Kita nggak bisa melihat malaikat Bu. Kadang-kadang malaikat itu bisa berupa ini, bisa berupa itu dan sebagainya. Makanya ketika kita berada di majelis taklim, Ibu dari jam berapa duduk? Jam 8. Dari setengah 8 kali. Setengah
7:30 udah mulai ya Bu ya. Ibu pikir apa 7:30? Ini udah jam 9. Ini udah jam berapa Ustaz? Udah 9:30 udah waktu udah habis tadi ya. Udah 10. Udah jam 10. Jam 10 takutnya. Udah tutup jam 10 saja dia. Dikit lagi ada ya. Dia kerja. Kita khawatir dia kerja Ibu sekalian. Iya. Baru 9:30 ini. Jadi kita duduk di sini. Kadang-kadang duduk kita juga udah nggak bisa diam. Terutama kita yang udah pada tua-tuaan nih, ya Bu ya. Iya. Saya kan ngaji. Saya ngaji Bu, karena saya ngaji di Habib Umar. Di Habib Umar. Kadang kalau saya ngaji saya nggak mau duduk di depan, tapi ada yang lihat saya dibawa ke depan. Saya malu duduk di depan. Coba kan banyak ribuan. Saya duduk di depan. Saya duduk udah nggak bisa diam. Iya, saya begini nih kelamaan sampai. Saya putar ke sana, ntar saya putar ke situ. Ntar saya duduk gitu tuh. Kan malu sama ibu-ibu yang di depan gitu kan. Ya malu udah tua terus anak Habib. Dan ternyata dia masih muda dari saya. Dia juga ada itu juga. Jadi saya enakan dikit. Tadinya saya udah besar. Saya tahan aja, ntar saya gak bisa bangun. Ditahan aja saya gak bisa bangun diri. Orang-orang pada keluar mau pulang, saya gak bisa bangun. Nah, kita kadang-kadang duduk, gak apa-apa Bu, Ibu putar-putar, Ibu selonjoran juga gak apa-apa. Ya sudah, ya gak apa-apa, kaki sakit jadi paksain. Bu, ini mana pakai kudungannya 2. Udah gitu kita pakai ginian Bu. Ya Bu, kita pakai baju, coba kalau di rumah Ibu pakai daster, cari tangan yang segini. Nah, biar cuci piring gak basah. Gitu kan. Di sini makanannya pada rapat, pada duduk. Kelihatannya tenang banget ini. Ya Allah. Padahal duduknya juga berdekatan Bu. Ada dekat-dekat duduk, agak ribut kegerahan gitu. Coba di rumah Ibu lagi duduk begini di 2 jam. Di rumah sila aja 2 jam gitu. Terus ada anaknya, cucunya datang, sono dikit lagi gerak. Di sini mah kita betah. Kenapa? Karena malaikat membentangkan sayapnya. Dia redho dengan apa yang dikerjakan oleh ibu-ibu yang berada di majelis taklim lagi duduk ngaji nih. Redho banget, Allah redho, malaikat redho. Siapa yang tidak bahagia itu dapat ridho Allah dan juga ridho malaikat. Kita duduk ngaji walaupun dulu pernah saya katakan 2 tahun yang lalu, walaupun sampai di rumah atu-atunya hilang tuh ilmu. Ya lupa tuh atunya apa tadi yang disampaikan, banyak dah. Ya apaan? Lupa Bang. Ya lupa satunya. Tapi tetap kita masih dapat fadilah duduk di majelis taklim atau majelis ilmu. Apa itu fadilah? Lebih afdal daripada sholat sunat 100 rakaat, dalam riwayat 1000 rakaat. Lebih afdal itu. Memang pernah sholat sunat sekaligus 100 rakaat. Orang 23 cuma di bulan Ramadan. Ya Allah. Ini dengan begini Ibu sekalian, makanya semangat ya. Semangat kita nuntut ilmu. Ditambahin lagi nih, dikit lagi nih. Dikit lagi deh Bu ya. Dikit lagi deh nih. Subhanallah. Nah ini saya ambil yang itu aja dah. Ini Ibu sekalian. Pokoknya sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya jarang kita dengar juga nih. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Subhanallah. Dunia ini dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Melainkan kecuali zikrullah, ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah, zikir. Bisa juga kita artikan ingat kepada Allah. Dan juga wa mawala, dan juga yang semacamnya dah. Ya, yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Ini apa maksudnya Bu? Dan juga wa aliman.
Ini termasuk ilah ya, yang termasuk yang tidak dilaknat. Wa aliman, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang mengajar. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Jadi bukan maksudnya dunia ini dilaknat, bukan maksudnya kita kagak boleh sama dunia. Ibu saya percaya nih, ibu kalau kagak punya dunia, ini sebulan aja lemas kali ya. Nggak punya duit biar selembar gitu. Sebulan. Hah? Atau saja Eli sehari aja katanya. Bu, jangan-jangan mestinya jalannya begitu, jalan kalau punya duit biar selembar sehari, jangan sehari apa-apa ya. Bukan kagak boleh. Kita dunia sama kita tuh saya rasa masih kebutuhan. Ya. Orang yang sudah berlebihan, saya rasa di sini ibu nih belum ada yang berlebihan nih. Soalnya saya rasa nih di tas itu pada tuh pasti ya. Kagak ada itu 5M itu. Enggak ada kan? Makanya saya kata ibu kagak ada berlebihan nih romannya ini, romannya itu romannya. Enggak ada 5. Nawar ada 3, ada 3. Enggak ada juga. 2 ada 2. Kalau 1 mah ada kali. Ada 1 ada. Kalau ember ada ember. Di rumah ember ada. Kita ya masih kebutuhan. Orang yang sudah berlebihan tapi masih ngaji kagak ibu sekalian, tapi terus masih mencari, tidak ingat lagi dengan apa namanya, dengan akhirat, itu yang namanya hubud dunia, yang namanya berlebihan, cinta pada dunia berlebihan, itu yang dikatakan dunia itu dilaknat dan juga apa yang ada di isinya. Oleh karena itu ya kita berada di alam dunia ketika ibu mencari nafkah, maka niatkan dengan ingat kepada Allah. Mencari ibu sambil di warung, sambil berzikir. Nah ini gitu tidak dilaknat. Ya Bu, sampai yang kita kerjakan dunia, ibu makan. Ya, ibu makan, ibu bismillah, niatkan untuk ibadah biar kita kuat, ibadah biar kita sehat. Sebab kalau kita sehat kan kita bangun malam juga enak. Kita mau sholat sunat mau apa enak. Ibu mau jalan gaji juga enak. Jadi makanya makan. Biar kita kuat. Niatkan untuk ibadah, makan kan dunia. Tapi ketika kita niatkan ibu sekalian untuk dengan bismillah, dengan zikrullah, makan kita menjadi ibadah. Ibu tidur campur suami istri, ya Bu. Suami istri kan kalau dilihat itu, itu hawa nafsu gitu kan ya, ya Bu. Ibu yang pada punya suami itu. Tapi ketika itu sekalian dia tidur sama suami, dia niatkan untuk ibadah, dia baca bismillah. Setidak-tidaknya dia baca bismillah, maka tidur dengan suami menjadi ibadah. Sedekah. Tuh, ya, sedekah. Nah, itu yang penting kita apapun selalu senantiasa memperbaharui niat. Niat. Sebab ada yang tadinya ibu niatkan untuk ibadah, umpama ibu memberi seseorang. Ibu niatnya kan tuh namanya memberikan pahala ya. Ini lagi musim rambutan nih. Musim rambutan tuh enggak ya? Musim duku, musim rambutan dah. Dia lagi metik rambutan, ibu punya singkong nih. Aku bawain singkong di sepiring nih, ntar baru pulangnya gue dikasih rambutan. Oh, namanya juga manusia. Manusia. Nah bisa jadi ada pikiran walaupun gak di mulut, di hatinya ada. Nah itu namanya tadinya dia udah bagus, akhirnya bercampur dengan imbalan dunia. Oleh karena itu saya katakan selalu memperbaharui niatkan untuk ibadah. Karena Allah. Ibu ngaji, ya Bu. Mau orangnya dikit, mau orangnya banyak, niatkan ibu sekalian. Ridho Allah. Bukan karena kita mau ngaji pagi gue mau ngeteh kalau ada dulu. Ntar dia dapat makanan kagak dapat, ilmu kagak dapat, kagak berkah ada. Ini akan senantiasa untuk ibadah supaya dunia yang kita jalanin tidak menjadi
terlaknat, tidak menjadi dilaknat ibu sekalian. Kaitkan terus, senantiasa banyakin zikir, ingat terus perbarui niat, muhasabah. Apalagi ini masih tahun baru, banyak muhasabah. Apa artinya? Introspeksi diri, koreksi diri, itu diri kita. Ketika kita berada di waktu sore, tadi apa aja ya yang udah dikerjain, ya dari pagi sampai sore. Gue tadi mau ngomel dulu ya. Nah, kalau kita ingat, kita muhasabah kan kita jadi ingat tuh. Kalau tadi apa? Maka cepat-cepat. Wa aqbisayatal hasanata tampuha, ikuti keburukan dengan kebaikan, istighfar. Dihapus tuh, dihapus. Tapi kalau kita diam aja nggak pernah muhasabah, nggak ada istighfarnya, yang nggak ada berampunnya, walaupun ibu anggap kecil, setiap ya kita mengerjakan kebaikan walaupun kecil kan distempel, tak hati itu distempel itu, dianggap remeh, nggak ada istighfarnya, ngaji kagak, tak. Kalau sering tak, akhirnya tuh penuh dengan stempel hitam. Ya, tapi kalau kita istighfar, kita muhasabah, kita ingat, kita berampun pada Allah, nanti apa? Sopula. Idza taba sopula, kalau dia tobat maka menjadi jernih kembali, menjadi bersih, terhapus itu kesalahan-kesalahan kita. Makanya beruntung orang kalau udah pulang ngaji itu diampuni dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu ini berapa hadis, sebetulnya hadis ini udah sering dibaca, ya sering ibu dengar. Yang tadi pertama, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, dia diberikan kepahaman dalam masalah agama. Bagaimana kita paham bahasa agama? Duduk di taklim, ngaji kita, belajar agama ibu sekalian. Terus tadi yang kedua adalah ibu sekalian, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Ya terutama adalah ilmu agama. Boleh dikatakan kalau secara umum ilmu agama wajib, ilmu umum itu sunnah kalau secara umum. Tapi tadi saya katakan kalau memang di Indonesia tidak ada orang yang dokter, tidak ada insinyur, tidak ada ahli ekonomi, nggak ada, maka di situ menjadi wajib dia belajar ilmu umum. Tapi dasarnya harus tahu juga, yaitu masalah tadi tauhid dan fikih. Sebab ini yang memang langsung dikerjakan. Anak yang udah balik, dia kan udah terkena hukum. Maka ketika pada saat itu dia wajib ninggalin sholat, jadi dosa. Dia wajib ngerjain sholat. Kalau dia gagal belajar dari kecil, maka bagaimana dia bisa ngerjain ibadah? Padahal ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Fa inna man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kemudian tadi yang terakhir, karena waktu sudah siang juga, dunia ini terkutuk, dilaknat dan dilaknat apa yang ada dalamnya, kecuali ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka saya katakan banyak-banyak senantiasa kita perbaharui niat. Orang yang berilmu, orang yang mengajar, dan orang yang belajar, nah itu termasuk yang tidak terkutuk, yang tidak dilaknat. Mudah-mudahan ibu sekalian, ibu termasuk orang-orang yang melazimi duduk di majelis taklim. Suatu saat ibu sekalian Allah panggil kita, ya bu, Allah ambil kita. Tapi ibu orang yang lazim, tahu lazim bu? Mudawamah, terus menerus ngaji. Maka di situ ibu sekalian, dia akan berjumpa dengan Allah. Ya, berjumpa dengan laki Allah, dia berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia itu termasuk orang yang melazimi duduk di majelis taklim. Jadi nanti pahala ngaji terus ngalir. Tapi kalau ngajinya kemana? Tinggal di lama lek-lekan, angot-angotan, ya, angot-angotan. Gue lagi lelak banget tadi, gue malas banget ngaji dah. Ya, kalau selama kita kan kita umur ngalir terus bagaikan air di sungai, jalan terus, kita nggak tahu. Yang namanya orang mati bukan cuma yang tua aja, berapa banyak yang muda, ya kan? Nah, tapi kalau kita lazim, coba datang terus ngaji, pengajian, semangat ibu sekalian, niatkan, perbarui niat. Nah, ridho Allah. Suatu saat kita mati dalam keadaan husnul khotimah, sebab melazimi ngaji. Tadi kata Ustazah Jania, jangan anggot-anggotan, ya, jangan belak-belakan. Ibu jalan, kita harus biar semangat. Ya, ngaji itu harus semangat ibu sekalian, jangan elek. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat afiat, ya, anak mantu
cucu kita juga diberkahi oleh Allah. Kami khusus kita doakan Abu Karam, Ustaz Haji Syukran LC dan juga Ustazah Haja Lia LC itu sekalian, mudah-mudahan putranya lagi ya. Satu. Iya, saya doain biar tambah lagi ya. Iya, orang alim berilmu harus ada itu. Saya doain anak saya juga, anaknya satu juga yang di Australia. Kamu coba ada sibuk aja kali ya. Jadi juga agak sempat. Saya mau ngomong gitu, mas saya nggak punya laki. Udah, canda ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Ustazah jadi Ustazah Syukron dan juga Mukarram Bapak Haji Thohir, mudah-mudahan Thohir Hatta ya Bu ya, keluarga besar. Tadi ada adiknya siapa namanya tadi? Anissa. Siapa? Mulyana. Ya mudah-mudahan semuanya biar pada sehat afiat, berkahi umurnya, berkah kesehatannya, berkah rezekinya, dan juga berkah keluarganya. Termasuk kita yang juga yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, dan teriring untuk orang tua kita. Tuma pada wala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan lillahi almarhumah ibu Haja Maswahid wa usulihim wa furuhihim bi anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yuslimuhum wal jannah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'irin. Akhir kata ada nomor bagi aku ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja nih. Udah tiap minggu mau nggak saya? Di kantornya udah ditungguin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Maulana ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya aliman bima yakun, ihfina syarra ma yakun, qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya aliman bima yanzil, ihfina syarra ma yanzil, qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya aman al-qaifin, aminna mimman naqab, ya aman al-qaifin, salimna mimman naqab, ya aman al-qaifin, najina mimman naqab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.